Melanjutkan video sebelumnya, diceritakan 5 tahun lalu, negara bagian utara dikuasai oleh leluhur Blood River. Pasukan yang bersembunyi, di bawah permukaan besar mulai bergerak. Tetapi mereka takut, akan kekuatan pusat yang dikumpulkan oleh permaisuri. Bahkan dengan segala pencapaian mereka, kultus Blood River tidak mau bertarung secara terbuka dengan permaisuri. Kedua belah pihak sudah di ujung tanduk, sampai suatu hari, kultus Blood River membuat pertumpahan cairan merah tak terduga. Seorang asasin, tidak hanya mengetahui persembunyian kultus Blood River, tapi juga menghabisi setiap elit. Diperlihatkan, salah seorang dari kultus Blood River yang hendak melarikan diri, sambil membawa kantong yang belum diketahui isinya. Asasin yang belum diketahui identitasnya itu, terus mengejar orang tersebut. Orang dari kultus Blood River sangat ketakutan, menghadapi asasin yang telah membantai anggota lainnya. "Siapa kamu?" Dengan tatapan tajam, asasin itu berkata, "Aku hanyalah pedagang." Lanjut ke masa sekarang, asasin yang terus memburu kultus Blood River sebelumnya, entah apa yang terjadi diyakini menjadi sekutu Blood River. Pemimpin Blood River berkata, "Kamu kembali. Kalau kamu mengeluh soal berisik, maka beri aku satu kata, maka aku tumbangkan mereka semua. Tapi mengapa kau memakai kekerasan seperti dulu? Aku tidak masalah jika membersihkan tempat ini untuk perubahan." Asasin itu diam tanpa kata, dia hanya mendengarkan ocehan dari pemimpin Blood River. "Tikus tanah yang aku tanam di Sekte Wuji membuahkan berita, permaisuri berencana untuk melakukan ritual bumi dan surga malam ini. Ritual bumi dan surga adalah memakai spektrum yang luar biasa untuk meningkatkan tubuh seseorang secara ritual, tapi satu kesalahan saja bisa merusak suatu energi, tidak hanya mereka gagal untuk masuk ke alam lain, tetapi juga bisa membuatnya mati. Dia pasti berencana untuk menghabisi mereka semua, dan menyelesaikan dendam kita untuk selamanya, seperti yang diharapkan dari wanita terkuat di seluruh benua. Tapi dia juga terburu-buru soal ini. Tempatnya sudah siap tapi kurang semarak, aku butuh lebih banyak cadangan yang akan masuk ke barisan Wuji, bersamaku sehingga mereka sendiri yang akan membawaku ke dalam kota. Kamu juga terburu-buru." Pemimpin Blood River menatap asasin itu lalu ia berkata, "Permaisuri tidak tahu, bahwa kita telah berkemah di Mujong. Jadi jika tentara besar memasuki tempat suci, itu bisa membuat penduduk desa kebingungan. Sekarang adalah waktu yang tepat. Memangnya ini mendesak." Ini adalah strategi terbuka. Pemimpin Blood River kebingungan dengan apa yang disampaikan asasin itu. Lalu ia berkata, "Tidak mungkin permaisuri memprediksi bahwa kita akan menyerbu lokasi persembahan. Apakah berita ini sengaja dibocorkan?" "Begitulah, aku paham, bagaimana bisa dia memberitahu tentang ritual bumi dan surga. Sedangkan aku tahu ada pemberontakan di dalam situ. Jika pasukanku tidak memasuki altar, dia akan menerobos dengan aman. Tapi sebaliknya, aku akan membawa pasukanku masuk, dan dia akan disergap di tengah jalan. Baiklah, biar para muridku yang menjaga camp." Dengan kegembiraan dari mereka karena berhasil, aku akan pergi ke sana untuk merayakan dan meramaikan suasana. Ketika dia berhasil menembus tubuh dan jiwa, aku akan memberi dia segel Blood River, dan akan menjadikannya harta terlarang dari sekte kita. Dengan begitu, aku akan mengendalikan seluruh sekte Wuji, dan akan aku anggap sebagai usaha yang mudah. Dan kau juga akan mendapatkan permaisuri, jadi sekarang kita impas di sini." "Temanku, tenanglah, aku bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Setelah urusan kita selesai, selain barang-barang milik Yesus jadi milikmu, aku juga akan memberimu sesuatu." Tidak disebutkan apa yang dijanjikan oleh pemimpin Blood River untuk asasin itu, namun yang pasti, asasin itu menyetujui kesepakatannya untuk membantu kultus Blood River. "Baiklah." Asasin itu menatap tajam pemimpin Blood River. "Busuk, maaf, aku yang terlalu terburu-buru." Lanjut ia bergumam di dalam hatinya. "Sial, kau tidak menghargai kebaikanku, jangan salahkan aku jika sesuatu terjadi padamu. Setelah aku membawa permaisuri ke istanaku, aku akan mengendalikannya untuk melawanmu. Aku akan memetik manfaat lagi, dan menyedotmu ke dalam kultus sungai cairan merah. Sebagai balasan atas pertumpahan cairan merah di perkemahanku." Lanjut pemimpin Blood River itu berkata, "Oke, rencananya sudah matang, jadi kapan kita akan memulainya?" Sekarang, singkat cerita, mereka sudah sampai di pinggiran kota Sekte Wuji. "Sesuai dugaan kawanku, ini sama seperti yang kau ucapkan, permaisuri menyuruh pasukannya, untuk menyergap ke semua titik yang mengarah ke istananya. Tapi aku tidak menyangkanya, kau telah menyiapkan jalan rahasia 5 tahun lalu, dan kita akan memasuki istananya dengan mudah. Ayo kita mulai pertunjukannya." Asasin selalu berkata singkat dan padat. "Berisik." Pindah ke situasi Yaner, ia yang sedang bersiap-siap dengan mengenakan jubah putih, dan memakai gincu untuk mempercantik dirinya.
Terdengar seseorang dari luar kamarnya berkata, "Yaner, kamu sudah siap?" "Iya, ayo pergi." Terlihat Yaner sangat cantik malam ini. Pindah ke pusat kota. "Mama, memangnya sekarang sudah tahun baru ya?" "Tidak nak, tahun baru masihlah lama. Tapi sekarang sudah malam, kenapa orang-orang masih bangun?" "Itu karena kita diundang oleh Permaisuri." "Berarti Permaisuri tidak tidur dong?" "Iya, Permaisuri sudah bekerja keras untuk hari ini, jadi dia tidak tidur." "Kamu cinta Permaisuri juga bukan?" "Iya, anak pintar. Nah sekarang bagaimana kalau kita berdoa, agar dia tetap senang dan sukses terus?" Tidak lama kemudian, di pusat kota terlihat sekelebatan bayangan hitam, dan itu adalah pemimpin Blood River. Sepertinya altarnya sudah siap, sepertinya Yaner juga sudah siap untuk melaksanakan ritualnya. Dan aku tidak ada masalah untuk mendeteksi objek suci di sekitarnya. Aku pikir Yaner mempersiapkan sesuatu untuk hal seperti ini, tapi ternyata aku salah. Kita juga punya sesuatu untuk dibahas setelah ini, setelah dia melakukan pergerakan. Bagaimana menurutmu rekanku? Setelah pemimpin kultus Blood River menoleh ke belakang, asasin itu tidak ada di belakangnya. Pergi begitu saja, kabur dan enggan menunjukkan wajahnya. Baiklah, aku tidak mau buang-buang waktu. Setelah aku mendapatkan Yaner, aku akan bertanggung jawab atas transaksi ini. Tiba-tiba saja Yaner diselimuti aura yang jahat dan membelenggunya, tatapan Yaner berubah menjadi menakutkan seperti kerasukan. Lalu Yaner menghempaskan semua orang yang ada di dekatnya, hanya dengan sekali hentakan saja. Bawahannya yang kebingungan dengan apa yang terjadi kepada permaisurinya. Yang mulia, Yaner menjadi seperti monster, dengan tubuh yang dipenuhi segel Blood River. Apakah ini selesai? Pemimpin Blood River pun muncul di belakang Yaner, sambil tertawa jahat. Akhirnya kau jadi milikku Luan Yaner. Para penjaga pun berdatangan mengepung Blood River. Bajigur, apa yang kau lakukan di sini? Para bawahan pun terkena segel Blood River. Itu tidak betul, harusnya kalian memanggilku leluhur agung. Lalu ia mengendalikan Yaner. Sekarang, dengan kamu yang berada di antara hidup dan mati, tandai mereka dengan segel Blood River. Yaner pun berteriak sambil menerjang, lalu tiba-tiba saja, Yaner terjatuh dan tidak diketahui penyebabnya. Membuat pemimpin Blood River kebingungan. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Aku tidak merasakan apapun darinya, apa ritual surga dan buminya gagal? Mustahil, aku bisa merasakan energi seseorang dari ranah life and death darinya, saat aku menyegelnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Tiba-tiba saja Yesen muncul dari belakang Blood River, ia langsung mendaratkan pukulannya, tepat ke wajah pemimpin kultus Blood River. Terlihat dampak pukulan dari Yesen sangat kuat, sampai asap mengepul tebal, dan Blood River terhempas membentur dinding sangat keras. Yesen menyapa Blood River, yang satu pukulan saja sudah membuat wajahnya semakin hancur. Blood River sangat terkejut melihat sosok Yesen. "Kamu, bajigur itu." Yesen dengan tatapan tajam berjalan perlahan menghampiri Blood River. Dengan cairan merah yang memuncrat dari mulutnya, Blood River berteriak, "Tidak mungkin, aku sudah mencarimu 100 tahun yang lalu, dan aku yakin kau tidak ada, bagaimana kau bisa ada di sini?" Lalu apa yang mustahil? Terlihat Yaner yang baik-baik saja, dia pun berjalan menghampiri Blood River yang begitu terkejut melihatnya. "Luan Yaner," lanjut Yesen bertanya, "Yaner, bagaimana perasaanmu?" Tidak ada yang salah kalau Yaner di dekat Master, sayangnya gak begitu juga buat umpan kita. Blood River telah terkecoh oleh strategi Yesen dan Yaner, ia berkeringat dingin situasinya sudah terpojok. "Apa? Jadi kau adalah target dari ritualnya? Lagi pula, tidak mungkin ada seseorang yang memiliki aura life and death realm. Kecuali kau sudah menembus ke alam itu." Lalu Yesen pun berkata, "Seperti yang ku bilang, kau masih saja sama seperti dulu. Berdasarkan kepribadianmu, pasukan soal Blood River yang datang kemari, bukanlah urusan. Jika iya, maka kamu harusnya punya rencana lain, dan pastinya berhasil. Opsi terbaikmu adalah jantung dari Sekte Wuji. Tapi Yaner selalu mengawasi perbatasan dengan cermat, dan kamu pasti akan mengambil kesempatan kala itu juga. Kamu pikir dia akan memiliki sedikit bantuan saat ritual dilaksanakan, dan memakai dia di titik balik, dan dengan itu dugaan kami benar. Jika saja kau hati-hati tidak bergerak malam ini, bisa saja sudah beda cerita, tapi aku sudah mengantisipasi hal seperti itu sebelumnya. Dan sebelum kamu bergerak, kau sudah mengekspos dirimu sendiri dengan sihir untuk mengintai. Untuk seseorang sepertimu yang selalu menaruh semua kartu di meja, itu berarti kamu sangat yakin akan kemenangan, dengan bantuan yang kamu dapatkan. Dan itu membuatku berpikir lagi." Tiba-tiba Blood River tersenyum menyeringai, lalu ia tertawa sangat keras. "Dasar bajigur, kamu kira aku sama seperti yang dulu. Tapi bukannya kamu juga begitu.
100 tahun yang lalu, kamu mencegat langkahku dan mendorongku ke pojokan, tapi aku bisa kabur dan bebas sampai sekarang. Jadi kamu ingin tahu siapa yang membantuku? Mau membunuh kami dalam sekali pukulan? Coba saja, apa kamu masih melihatku? Kalau ada sesuatu yang terjadi padaku, maka kamu akan tahu apa yang akan terjadi. Lalu Blood River berteriak sangat keras, selamatkan aku Raja Assassin. Tiba-tiba saja, muncul assassin yang menjadi sekutunya, ia hendak menebas Yanner dari belakang. Yanner tidak sempat untuk menghindar ataupun menahan serangan itu, namun dengan kecepatan Ye Sen, ia berhasil menyelamatkan Yanner dan menahan tebasan assassin itu dengan tangan kosong. Ye Sen menatap tajam dan Yanner sangat terkejut, setelah melihat assassin yang hendak menebasnya. Tidak mungkin, itu murid junior kedua. Diperkenalkan assassin yang membantu Blood River sekarang adalah murid Ye Sen yang berjulukan Sura yang haus cairan merah. Ye Sen menatap tajam dan berkata, apakah itu kamu, Surou? Apa yang terjadi padamu? Surou tidak menjawab perkataan Ye Sen, dia sedikit menjauh dan merapikan kerudung untuk menutupi wajahnya. Blood River tertawa lalu berkata, saat kamu mengancamku, apakah kamu menyangka hal seperti ini akan terjadi? Tunggu saja, akan ada banyak. Tiba-tiba suatu aura menghujamnya sampai mulutnya terkoyak, terlihat dampak serangan dari Ye Sen yang kesal dengan Blood River yang terus ngoceh. Bicara lagi, dan rahangmu akan copot. Tiba-tiba Surou langsung menerjang hendak menebas Ye Sen diam-diam, dan Yanner yang melihat pergerakan Surou berteriak. Jangan lakukan ini, Junior Sister. Surou tidak memperdulikan teriakan Yanner, dia malah balik melancarkan tebasannya ke arah Yanner. Membuat Yanner terluka akibat dampak serangan Surou. Lalu Surou berkata, kenapa kamu berbohong pada dirimu sendiri? Ye Sen yang begitu marah, ia menatap tajam dari belakang Surou. Tiba-tiba ledakan besar terjadi dan asap mengepul sangat tebal. Surou dapat menahan serangan Ye Sen, dengan menyilangkan pedangnya. Ye Sen berkata dengan tatapan tajam, di bawah perguruan yang sama, kita adalah keluarga. Tidak peduli apa alasannya, kamu tidak boleh melawan seniormu, Surou. Surou balik menatap tajam Ye Sen dan menjawab perkataannya. Kamu sama saja. Lalu Surou mundur beberapa langkah untuk menjaga jarak, lalu ia kembali menerjang sambil berkata, akan ku uji pedang ini padamu. Saking cepatnya pergerakan Surou, terlihat dia sampai menciptakan cloning dirinya, lalu Surou terus melancarkan rentetan tebasan ke arah Ye Sen, yang hanya menahan serangan Surou dengan tangan kosong. Ledakan terus-menerus menggema, membuat Yanner berteriak, untuk mencoba menghentikan pertarungan guru dan murid. Master, kalian berdua, hentikan, kamu yang berbohong, sadarlah itu adalah Master. Teriakan Yanner membuat Ye Sen tidak terlalu fokus untuk bertarung, ia terganggu dengan apa yang dikatakan Yanner. Yanner, apa maksudmu tadi? Ye Sen pun sedikit lengah, dan tiba-tiba Surou sudah menerjang dengan cepat ke arah Yanner sambil berkata, Senior Sister, berikan aku itu, dan aku tidak akan mengganggumu. Tiba-tiba terlihat Yanner yang ditebas oleh Surou, dan itu hanyalah bayangannya saja, yang terbelah menjadi dua. Sedangkan Yanner telah diselamatkan oleh Ye Sen, dan Surou sedikit tergores di pipinya, oleh serangan Ye Sen yang begitu cepat. Dia masih lanjut, lalu Ye Sen berkata, Surou, caramu menghindari seranganku adalah berkat Shifting Mirror. Yang dulu ku ajari padamu, aku jadi penasaran. Apakah kau menggunakan pedangmu, untuk melawan sektemu sendiri? Ye Sen mencoba menyadarkan Surou yang berontak, ia masih mentolerir kesalahan muridnya meski itu fatal. Surou sedikit terkejut mendengar perkataan Ye Sen, ia masih tidak mempercayai, bahwa di hadapannya itu adalah gurunya. Kamu bukan master. Dengan wajah datar Ye Sen berkata, apakah begitu? Tiba-tiba saja Ye Sen sudah ada di hadapan Surou saja, dan Ye Sen memegang pundaknya. Kalau begitu kita kembali ke titik awal. Surou sangat terkejut dengan kecepatan Ye Sen, lalu ia bergumam di dalam hatinya. Dia semakin cepat, tiba-tiba saja ledakan yang begitu menggelegar terjadi di sana. Yanner begitu khawatir kepada mereka berdua, bagaimanapun juga Surou adalah bagian dari keluarganya. Junior Sister, sebenarnya apa yang terjadi? Diceritakan kejadian sebelumnya, yang membuat Surou berkhianat. Beberapa tahun lalu, Surou bertarung dengan Yanner. Senior Sister, kenapa kamu menghentikanku? Master masih hidup, dia hanya mengasingkan diri. Jangan percaya rumor mereka. Bohong, aku pernah melihat mayatnya dengan mataku sendiri, jangan bohongi aku. Mustahil, aku sendiri yang melihat itu, kamu tertipu. Jika kamu pergi dan mengikuti mereka, kamu akan jatuh ke perangkap mereka. Penakluk surgawi yang terhormat, aku yakin kamu ketakutan setelah mendengar nama pelaku tersebut. Tapi aku tidak takut sama sekali. Aku balas dendam pada masterku.
Lanjut ke pertarungan Ye Sen dengan Surou, terlihat Ye Sen berhasil memukul mundur Surou. Dan Ye Sen hendak melancarkan pukulannya lagi, tiba-tiba Yaner muncul untuk menghentikan pertarungannya. Yaner, lanjut Yaner berkata kepada Ye Sen, "Tolong, aku mohon padamu. Dengarkan apa yang dia akan katakan." Namun tiba-tiba, mata Yaner berubah menjadi merah, dan Yaner telah terkena segel Blood River, yang ditujukan kepadanya secara diam-diam. Yaner, terlihat Blood River dari balik bebatuan, merapalkan mantra. "Aku berhasil, sekarang kamu milikku." Si bajigur itu berhasil memanfaatkan kekacauan itu. Pindah ke lain sisi, terlihat Kinger dan Xiaohe yang nampak terburu-buru. Sister kan belum sepenuhnya sembuh, biar aku saja yang mengintai." "Jangan, aku sudah terlalu santai di masa lalu, dan kamu sekarang saja sudah lupa ajaran leluhur agung. Beritahu aku, setelah laki-laki itu selamatkan kita, apakah kamu telah memberitahu dia soal misi kita?" "Aku tidak berani. Tugas kita kan mencari pemilik buku surgawi, dan mempercayakan mereka dengan kepemilikan yang berharga. Kalau tidak, seluruh kelompok bunga akan runtuh. Jika aku beritahu dia, maka biarkan aku mati karena petir." "Tapi sister, kenapa sister sangat buru-buru pergi ke senior?" Tiba-tiba saja Xiaohe berteriak kesakitan. Lalu Kinger pun langsung menangkapnya. "Adik tuh, Xiaohe nampak terkena segel Blood River juga. Sakit banget, rasanya kayak ada serangga di tubuhku. Ada segel Blood River, tapi bagaimana?" Dan di arah lain pun terdengar banyak orang yang berteriak mengerang kesakitan. "Ayah, ibu bantu aku." Kinger pun terkena juga segel Blood River. Perih, sudah dimulai. Segel Blood River berkumpul. Pindah lagi ke situasi Ye Sen, terlihat Ye Sen yang hendak mendaratkan pukulannya ke arah Blood River, namun pergerakan Surou selangkah lebih cepat, lalu ia menghentakkan kakinya mengenai kepala Blood River, yang menimbulkan ledakan di area tersebut. Surou berkata dengan tatapan tajam ke arah Blood River, "Dia itu bukan urusanmu, yang dimaksud dia adalah Yaner." Blood River pun tidak tinggal diam, dia pun mendaratkan pukulannya ke arah Surou, yang membuatnya terhempas jauh. "Kamu telat, Surou. Segel itu sudah mengumpulkan energi spiritual Yaner kepadaku, dan sekarang aku sudah menembus 3 kesengsaraan, dari alam kehidupan dan kematian. Selama masih ada segel tersebut, aku tidak akan tertandingi. Perintah, apa kamu berusaha untuk mengambil artikel Yin, segel surga, sebelum aku mendapatkan Yaner? Lihat sekitarmu, apakah kita terlihat setara?" "Enggak, justru kamu adalah..." Sebelum Blood River menyelesaikan ocehannya, tiba-tiba Ye Sen menendangnya hingga ia terlempar jauh. "Ah bajigur," kasarnya, "tapi sekarang, tak ada yang bisa membunuhku. 100 tahun yang lalu kamu gagal membunuhku, dan sekarang pun kamu gagal. Bahkan jika kamu ada di alam kehidupan dan kematian, aku yakin posisimu terlalu rendah. Apa yang bisa kamu harapkan sekarang? Bahkan sekarang pun kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Dan sekarang, segel Blood River tidak lagi formasi pembatas, tapi merupakan seni penyegelan instrumen roh. Tidak ada barang suci yang lebih hebat dari alat roh ini. Jadilah bagian dari makananku. Dengan ini di tanganku, akan kulupakan kontinen Changyuan, aku bisa naik. Aku menang kali ini. Aku penasaran dari mana kamu mendapatkan semangat itu. Jadi, selama ini kamu menyalahgunakan instrumen roh itu." Blood River bergumam di dalam hatinya, karena Ye Sen tidak terkena segel kutukan. Dia menghindari artikel suci yang disulut oleh segel Blood River. Lanjut Ye Sen berkata dengan tatapan tajam, "Kalau begitu, aku akan menjadi bapamu." Tiba-tiba muncul naga berwarna biru yang disumon oleh Ye Sen. Terlihat Blood River sangat ketakutan, melihat naga tersebut. "Apa, buku surgawi instrumen roh leluhur mengenalimu? Mustahil, aku bahkan tidak bisa bergerak." Blood River diikat oleh Ye Sen, dan mulutnya pun disekap karena terlalu banyak bacot. Lanjut Ye Sen berkata, "Aku tidak bertanya padamu, pastinya sesuatu yang aku ciptakan mengenali penciptanya bukan? Dan itu juga berlaku pada benda yang kamu pegang. Dasar pengkhianat." Tiba-tiba tengkorak merah yang Blood River bawa sirna seketika, hal itu membuat Blood River sangat terkejut. Lalu semua orang yang terkena segel Blood River langsung sembuh, dan segelnya perlahan menghilang dari tubuh mereka. Ada apa ini? Aku membaik. Tanda itu menghilang. Aku tidak kesakitan lagi. Suru pun kebingungan dengan apa yang terjadi. Lalu Yaner yang menjadi orang terakhir, dia terjatuh tak sadarkan diri, namun Ye Sen dengan sigap langsung menggendongnya. Blood River tidak percaya dengan apa yang terjadi, karena artefak tengkorak merah mematuhi Ye Sen. Hanya dengan perkataannya, dan dia menghilangkan keilahian benda suci itu. Semua doa yang kupanjatkan padanya itu. Kenapa aku tidak pernah mendengar, bahkan satu kalimat tentang kamu sebagai leluhur instrumen roh?
Kalau begitu, semua ajaranku, mereka semua. Bagaimana sekarang, Blood River? Kamu masih ada waktu. Aku tak punya pilihan, selain memisahkan dagingmu dari tulang. Atau kami bisa merebusmu hidup-hidup. Sekarang pilih. Blood River yang ketakutan oleh Ye Shen, dia meledakkan tubuhnya sendiri, sampai cairan merah menyembur dari tubuhnya. Hah, dia tidak pernah berubah. Bahkan diprovokasi sedikit saja, dia meledak. Dan kamu, Surou, dengan sister seniormu sekarat, kamu malah menjadi lawan kami. Tapi untukmu, aku bisa toleransi. 3 hari, bersihkan dirimu dan kembalilah ke sekte. Aku akan memberimu kesempatan untuk bicara soal ini. Surou tidak berkomentar, dia diam saja dan menutupi wajahnya. Setelah Ye Shen mengalahkan Blood River, lalu dia memberi kesempatan kepada Surou, di area sisa-sisa pertarungan mereka yang masih diselimuti asap tebal, tidak lama kemudian Kinger datang ke lokasi tersebut sambil menggendong Xiaohe. Ketemu, dan video pun bersambung.